Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah kebaikan Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami boleh ada sehat kuat, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saatnya kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus urapi hamba-Mu, supaya setiap firman yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi rema kekuatan dalam setiap hidup kami, dan terlebih istimewa kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih sekali lagi, urapi hamba-Mu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam kita akan lihat kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kalau kemarin kita, beberapa hari lalu kita sempat membahas tentang Yohanes 15, tetapi dalam konteks, dalam topik yang berbeda. Kalau yang kemarin saya sempat membahas tentang Yohanes 15, tema tentang pengakuan atau diakui. Kalau kita mau ingin diakui oleh Bapa di surga, maka kita harus melakukan langkah-langkah yang yang luar biasa yang sudah saya sampaikan. Oleh sebab itu ada begitu banyak orang yang sangat rindu, senang mendapatkan pengakuan dari manusia. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita punya Tuhan Raja di atas segala raja, bahkan pemerintah, penguasa langit dan bumi. Oleh sebab itu kita bangga diakui oleh Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah orang yang berharga, orang yang spesial. Dan hari ini kita akan bahas dari sudut pandang yang lain. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Dia berkata begini. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Kita tahu bersama bahwa kalau bicara tentang ayat ini, ayat 7 ini, bahwa manusia pasti senang dengan yang namanya, dengan bahasa yang berkata bahwa mintalah apa saja. Sebab itu Yesus berkata bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Manusia atau orang percaya sangat senang dengan bahasa ini. Mintalah apa saja. Apa saja yang kamu mau, kamu akan mendapatkan. Orang seringkali terobsesi dengan bahasa mintalah. Dia berpikir bahwa yang Yesus mau adalah kita meminta apa yang kita mau, apa yang kita ingini, apa yang kita butuhkan. Sesungguhnya kalau kita melihat konteks ini, memang tidak masalah bahwa bisa saja kita mengkait-kaitkan dengan konteks-konteks yang lain, tidak masalah. Tapi kita akan bahas dalam konteks pasal 15 ini tentang pokok anggur yang benar yang Tuhan mau. Sesungguhnya dalam konteks ini, ayat ini adalah Tuhan mau supaya kita berbuah di dalam Tuhan. Artinya bahwa Tuhan katakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Alkitab katakan mintalah apa saja. Yang Yesus maksud dalam ayat ini adalah bahwa ketika kamu ada di dalam Tuhan, di dalam firman, dan firman ada di dalam kamu, maka harus meminta sesuatu yang untuk mereka
dalam hal inilah Bapa dipermuliakan supaya itu jika kamu berbuat mau buka kebutuhan keinginan dalam hidup kita. Kita tahu artinya bahwa dan segalanya, tapi yang Tuhan mau dalam ayat 8 bahwa kita harus meminta kepada Tuhan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Artinya bahwa yang Tuhan inginkan dalam ayat 7, bahwa ketika firman ada dalam kita dan kita ada dalam firman Tuhan, Tuhan mau bahwa kita minta sesuatu yang memuliakan Tuhan. Artinya kita minta Tuhan, tolong saya supaya saya bisa berbuah, berguna di dalam Tuhan. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar buah yang Tuhan inginkan bagi kita. Ada banyak buah, tapi saya cuma mau bagikan 2 saja. Yang pertama adalah, coba kita lihat di dalam Lukas 3 ayat yang ke 8. Lukas 3 ayat 8 dia berkata begini, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang pertama yang Tuhan mau ketika firman itu ada dalam hidup kita dan kita ada di dalam firman Tuhan, yang Tuhan mau adalah supaya kita menghasilkan apa? Menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah pertobatan. Coba kita bandingkan di dalam Efesus. Coba kita bandingkan di dalam Efesus pasal yang ke-4. Efesus 4 ayat yang ke, itu ada dari ayat 17 sampai ayat 32 itu tentang manusia baru. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang ke dari ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan sebagainya. Artinya bahwa yang Tuhan mau yang pertama adalah buah pertobatan. Dahulu kita adalah orang-orang gelap, dahulu kita adalah orang-orang yang melakukan kecemaran dan sebagainya, orang-orang yang berdosa. Kita berkata bahwa pemarah, pencuri dan sebagainya. Tuhan, kepahitan, kegeraman. Artinya dulu kita adalah orang-orang yang hidup di sana. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, yang Tuhan mau ketika Alkitab berkata bahwa ketika firman itu ada dalam hidup kita dan kita di dalam firman Tuhan, minta saja. Yang Tuhan mau adalah supaya kita meminta bahwa Tuhan berikan saya kekuatan supaya saya boleh berbuah di dalam Tuhan, supaya saya boleh menghasilkan apa? Buah-buah pertobatan. Oh, dahulu saya adalah orang kegelapan, dahulu saya pemabuk, dahulu saya adalah orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, oh yang berjalan menuju kepada maut, yang berjalan menuju kepada neraka. Tapi sekarang Tuhan, ketika firman ada dalam hidup saya, maka saya menjadi orang-orang yang ciptaan baru. Saya menjadi manusia ciptaan baru. Buah pertobatan, meninggalkan segala kegeraman, pencurian, segala dosa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Kita mengambil keputusan di dalam Yohanes pasal yang ke-5, bagaimana di dalam Lukas pasal yang ke-15, di mana seorang anak yang hilang, bahkan dia hidup di dalam keterpurukan, dia hidup di dalam dosa, dan akhirnya ketika dia terpuruk di dalam dosa, dia mengalami masalah, dia mengalami musibah yang luar biasa. Dia berpikir bahwa saya menderita di sini. Ketika dia mulai mengingat bahwa di rumah bapak saya itu ada banyak
ada banyak berkat, ada banyak makanan dan sebagainya. Dan Alkitab berkata bahwa di dalam ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia, dalam Lukas 15, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Artinya bahwa dia mengambil satu keputusan yang tepat untuk meninggalkan dosa-dosanya. Dia mengambil keputusan untuk keluar dari kegelapan. Dia mengambil keputusan yang tepat untuk berbalik. Oleh sebab itu pertobatan itu adalah metanoia. Dia berbalik 180 derajat. Dia meninggalkan jalan maut, dia meninggalkan jalan neraka, dia meninggalkan jalan dosa, dan dia kembali kepada Bapa. Oleh sebab itu Tuhan mau ketika firman itu ada dalam hidup kita, biarlah kita boleh menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, yang kedua, buah yang kedua adalah kita lihat di dalam Lukas 3 tadi. Jadi hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Yang kedua adalah hasilkanlah buah. Artinya yang kedua, buah di sini bukan lagi buah pertobatan, tetapi buah yang orang lain bisa nikmati. Apa itu buah yang orang lain bisa nikmati? Coba kita lihat, bandingkan di dalam Galatia pasal yang kelima tadi adalah buah pertobatan. Ketika firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka Alkitab berkata bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Yang kedua, bahwa yang harus kita minta kepada Tuhan ketika firman itu ada dalam hidup kita dan kita ada di dalam firman, yang harus kita minta adalah buah. Hasilkanlah buah, artinya buah yang orang bisa nikmati. Apa buah yang orang bisa nikmati? Oleh sebab itu perlu, karena Alkitab berkata bahwa buah itu harus dinikmati, bukan hanya dilihat, bukan hanya didengar, tapi buah itu harus dinikmati. Enak atau tidaknya buah itu tergantung dari pohonnya. Oleh sebab itu kita bisa melihat, oh buah ini manis, buah ini enak, karena tergantung dari pohonnya. Kalau pohonnya itu baik, tanahnya baik, terus dirawat dan sebagainya, maka otomatis pohon ini akan menghasilkan buah yang segar, buah yang manis, buah yang enak. Nah, Alkitab berkata bahwa kalau firman itu ada dalam hidup kita dan kita ada di dalam firman Tuhan, maka otomatis buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang enak. Kenapa? Karena pada dasarnya adalah firman itu ada dalam hidup kita. Kalau firman ada, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang sangat enak yang bisa dinikmati oleh orang lain, oleh orang banyak. Dalam Galatia pasal yang kelima, mana kita lihat, coba lihat buah yang bisa dinikmati oleh orang lain yang sangat enak. Coba lihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, buah yang kedua adalah kita harus menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, buah yang bisa dirasakan oleh orang lain, buah yang bisa dikecap oleh orang lain, sehingga orang itu bisa menikmati bahwa orang ini, Alkitab berkata bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Alkitab berkata bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, maka kita harus menyalibkan. Ketika firman itu ada di dalam hidup kita, maka firman itu akan menyalibkan segala keinginan daging, segala hawa nafsu.
24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dengan kekuatan manusia tidak ada satupun yang mampu, yang sanggup mengalahkan keinginan daging selain firman itu yang memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu, ketika firman itu ada dalam hidup kita, maka firman itu akan mengikat itu. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Maka ketika kita menghasilkan buah-buah yang enak, buah-buah yang manis, buah-buah yang segar, buah-buah yang yang bisa dinikmati oleh orang lain, maka otomatis ke depan kita akan terus dibawa berjalan di dalam roh. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya sekedar kita berdoa meminta apa yang kita mau. Sebagai orang percaya bukan hanya sekedar kita meminta apa yang kita butuhkan, tidak. Itu sangat penting. Segala kebutuhan, keperluan pangan dan sebagainya itu penting buat kita. Tetapi kita harus sadar bahwa yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah biarlah senantiasa sebagai orang percaya kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Saya rangkum poin-poin ini. Yang pertama adalah yang Tuhan mau ketika firman itu ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam firman Tuhan. Yesus berkata bahwa mintalah apa saja. Apa yang harus kita minta kepada Tuhan? Tuhan, berikan saya kekuatan. Dengan kemampuan, dengan kekuatan manusia, kita tidak bisa mampu mengalahkan kuasa dosa. Oleh sebab itu kita perlu firman, kita perlu kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Supaya apa? Supaya kita bisa keluar dari kegelapan. Supaya kita bisa keluar dari lumpur dosa. Supaya kita bisa keluar dari cara-cara hidup yang sia-sia, cara-cara hidup orang dunia, cara-cara hidup yang berdosa. Supaya kita mampu keluar dari itu. Bukan kuat dan gagah kita, tapi kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena firman, tidak ada satu manusia pun yang sanggup mampu keluar dari kekuatan dosa itu. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa ketika Yesus mati dan bangkit, Alkitab berkata bahwa, hai maut, di manakah sengatmu? Ketika Yesus mati dan bangkit, maka maut tidak lagi berkuasa dalam setiap kehidupan orang percaya. Kenapa? Kalau kita mengizinkan firman itu, yang adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita, maka maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita mampu mengalahkan bersama dengan kuasa firman Tuhan. Yang kedua adalah buah yang kedua adalah buah yang harus kita hasilkan adalah buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan hanya sekedar kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, tapi kedepannya bahwa kita harus lebih meningkat lagi buah kita. Kita harus berbuah menjadi orang yang sabar, orang yang penuh kasih, sukacita, lemah lembut, penguasaan diri dan sebagainya. Ketika kita menghasilkan buah-buah itu, maka saya percaya bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dituntun, yang dipimpin oleh Roh. Sebab itu dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ketika kita menghasilkan buah-buah Roh, 9 buah Roh dalam hidup kita, maka otomatis Roh itu akan memimpin kita. Buah itu akan memimpin kita kepada Roh. Buah itu akan memimpin kita kepada Yesus, kepada jalan kehidupan, kepada jalan keselamatan. Dia akan membawa kita, Roh Kudus akan memimpin kita semakin seperti yang Tuhan mau. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan menuntun kita, membawa kita kepada apa yang Tuhan mau. Biarlah kita sebagai orang yang percaya
Biarlah senantiasa kita minta kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita meminta segala kebutuhan, keperluan dalam setiap hidup kita, tapi biarlah juga kita meminta supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berdua, yang bertumbuh, yang berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Terima kasih, meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.